Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Ardianti dengan NIM 2003221100016, kelas Agribisnis A. Saya mengambil judul Pengaruh Tenaga Kerja dan Modal Usaha terhadap Kemasan Produk serta Dampaknya terhadap Pendapatan Usaha. Judul ini saya dapatkan dari jurnal sebagai data sekunder. Nah, sekarang apa sih analisis jalur itu? Ada dua pendapat. Yang pertama, analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menghasilkan hubungan kausalitas antara variabel yang telah ditetapkan berdasarkan teori. Yang kedua, analisis jalur adalah teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung, juga secara tidak langsung. Ini yang dimaksud adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder yang sekarang saya buat untuk menganalisis data analisis jalur ini. Untuk datanya sendiri saya peroleh dari jurnal, yaitu data sekunder dengan 15 responden, di mana X1 adalah tenaga kerja, X2 adalah modal usaha, dan Y adalah pemasaran produk, serta Z adalah pendapatan usaha. Untuk langkah-langkah pengaplikasian SPSS akan saya lanjutkan di slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara langsung pengaplikasian SPSS pada analisis jalur. Yang pertama, klik variable view. Pada name kita beri nama X1, X2, Y, kemudian Z. Pada label X1 kita beri nama tenaga kerja, X2 modal usaha, Y pemasaran produk, Z pendapatan usaha. Lalu kita klik data view. Pada data view kita copy data dari Microsoft Excel yang sudah ada data sekunder yang didapatkan dari jurnal. Ini kita copy, lalu paste. Nah, sudah muncul data sekunder. Lalu kita klik analyze, regression, lalu linear. Untuk tenaga kerja ini masuk pada independen, modal usaha juga masuk pada independen, pemasaran produk masuk pada dependen. Untuk metodenya tetap enter, lalu kita klik OK. Nah, akan muncul data seperti ini. Ini disebut analisis jalur model 1. Untuk analisis model 2, kita kembali lagi ke data sekunder SPSS. Lalu kita klik analyze, regression, lalu linear. Ini kita reset terlebih dahulu. Untuk tenaga kerja tetap masuk pada independen, modal usaha masuk independen, pemasaran produk masuk independen, pendapatan usaha masuk pada dependen. Lalu kita klik OK. Nah, sudah muncul data seperti ini. Ini masuk pada analisis jalur model 2. Nah, untuk hasil analisis nanti saya akan jelaskan pada slide selanjutnya.
Kemudian koefisien jalur model 1. Yang pertama, mengacu pada output regresi model 1 pada bagian koefisien. Dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada kedua variabel yaitu X1 sama dengan 0,179 dan X2 sama dengan 0,900. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1 yakni variabel X1 dan X2 berpengaruh tidak signifikan terhadap Y. Yang kedua, pada model summary adalah sebesar 0,0147. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 14,7%, sementara sisanya 85,3% merupakan kontribusi dan variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Untuk nilai E1 dapat dicari dengan rumus akar kurung buka 1 min 0,147 kurung tutup menghasilkan 0,923. Untuk diagram atau analisis jalurnya, tenaga kerja X1 mempengaruhi pemasaran produk Y sebesar 0,38. Lalu model usaha X2 terhadap pemasaran produk Y sama dengan 0,034. Lalu untuk koefisiensi jalur model 2. Yang pertama, berdasarkan output regresi model 2 pada bagian tabel koefisiensi atau koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari ketiga variabel yaitu X1 menghasilkan 0,024, X2 menghasilkan 0,043 dan Y menghasilkan 0,654, lebih besar dari 0,05. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 2 yakni variabel X1, X2 dan Y berpengaruh tidak signifikan terhadap Z. Lalu yang kedua, besarnya nilai R-square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,580. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X1, X2, dan Y terhadap Z adalah sebesar 58%, sementara sisanya adalah 42%, merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti. Sementara untuk E2 sama dengan akar kurung buka 1 min 0,80 kurung tutup menghasilkan 0,648. Dengan demikian diperoleh diagram jalur model struktur 2 sebagai berikut. Tenaga kerja atau X1 terhadap pendapatan usaha menghasilkan 0,553. Lalu model usaha atau X2 terhadap pendapatan usaha ini menghasilkan 0,447. Lalu pemasaran produk atau Y terhadap pendapatan usaha ini menghasilkan 0,097. Lalu untuk uji logistik dan kesimpulan dari data-data atau slide di atas, ini yang pertama analisis pengaruh X1 terhadap Y. Analisis diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,179 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh tidak signifikansi terhadap X1 terhadap Y. Lalu yang kedua, analisis pengaruh X2 terhadap Y. Analisis diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,900 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh tidak signifikan dari X2 terhadap Y. Lalu yang ketiga, analisis pengaruh X1 terhadap Z. Analisis diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,553 ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh tidak signifikan X1 terhadap Z. Lalu yang keempat, analisis pengaruh X2 terhadap Z.
analisis diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,447 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh tidak signifikan X2 terhadap Z. Lalu yang kelima, analisis pengaruh Y terhadap Z. Analisis diperoleh nilai signifikansi Y sebesar 0,097 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh tidak signifikan Y terhadap Z. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.